Shalom Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Jumpa kembali dengan saya Pendeta Yusuf Panggo di dalam program kita Bijaksana bersama Kitab Amsal. Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Amsal kita pada kesempatan ini terdapat di dalam Amsal pasal 3 ayatnya yang ketiga hingga ayatnya yang kelima. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Perikop untuk bacaan ini yaitu berkat dari hikmat. Nah, kita melihat Bapak Ibu Saudara, ternyata orang yang berhikmat akan disertai dengan berkat, akan disertai dengan kebaikan. Bapak Ibu Saudara, berkat di sini tidak selalu berkaitan dengan materi, dengan uang. Tetapi kalau kita lihat apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini, berkat yang diperoleh dari orang yang memiliki hikmat, dia akan mendapatkan kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah dan manusia. Semua orang tentu ingin dihargai. Semua orang tentu ingin mendapatkan kasih dari Allah dan manusia. Namun kita sering jumpai bahwa ada orang yang untuk mendapatkan jabatan, untuk mendapatkan perhatian, untuk dapat dihormati dan dihargai, mereka rela melakukan dosa, Bapak Ibu Saudara. Mungkin hanya untuk demi jabatan, mereka rela meninggalkan iman Kristen mereka. Mungkin hanya supaya mendapatkan kasih, mendapatkan cinta, mendapatkan pasangan hidup, mereka rela meninggalkan Tuhan Yesus, iman mereka. Nah, ternyata Amsal mengajarkan kepada kita bahwa kita tidak harus berbuat dosa, kita tidak harus kompromi sampai meninggalkan iman kepercayaan kita, atau kita jatuh dalam dosa persinahan, percabulan, ya, sampai kita mungkin menjual diri untuk mendapatkan penghargaan, perhatian, supaya dapat dipromosi jabatan, untuk engkau mendapatkan perhatian dan kasih dari manusia. Amsal mengajarkan tidak demikian. Sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, Amsal menasihatkan kita bahwa milikilah kasih dan setia. Jangan pernah tinggalkan itu, karena kalau kita melakukannya, kita akan mendapatkan kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah dan manusia. Bapak Ibu Saudara, ini merupakan sesuatu yang penting. Kita kalau mau mendapatkan kasih dan penghargaan, belajarlah untuk hidup di dalam kasih. Belajarlah untuk hidup di dalam kesetiaan. Dua hal ini menurut Amsal yang akan membuat kita atau menjadikan kita, ya, kita bisa memperoleh kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Saya bacakan di dalam terjemahan yang lain, dikatakan di dalam terjemahan Alkitab versi Firman Allah yang hidup. Hendaklah engkau selalu jujur dan baik hati. Hendaklah engkau selalu jujur dan baik hati. Sifat-sifat yang baik ini hendaklah selalu ada padamu. Tuliskan itu di lubuk hatimu. Jika engkau ingin disukai oleh Allah dan oleh manusia, dikenal sebagai orang yang bijaksana dan berakal budi, percayakanlah dirimu sepenuhnya kepada Tuhan dan jangan sekali-kali bersandar pada akalmu. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, ternyata kita akan memperoleh kasih dan penghargaan. Ternyata kita akan disukai oleh Allah dan juga manusia. Kita mendapatkan kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah dan juga manusia. Dan kita mendapatkan kasih atau kita disukai oleh Allah dan manusia, yaitu ketika kita memiliki sikap, yaitu kehidupan yang jujur. Kita menjadi orang yang memiliki hati yang baik. Nah, itu yang tadi dikatakan oleh firman Tuhan di dalam terjemahan baru, dikatakan kasih dan setia. Sudahkah Bapak Ibu Saudara kita hidup di dalam kejujuran? Hari ini mungkin orang tidak suka kita. Hari ini mungkin orang meninggalkan kita karena kita tidak jujur, ya. Hati kita busuk, ya. Kita tidak memiliki kebaikan hati. Hal-hal itu justru akan membuat kita dibenci oleh manusia, dan maka kita harus membaca, merenungkan firman Tuhan, ya, supaya kita mendapatkan kebijaksanaan hidup, kita memiliki akal yang baik, setiap keputusan, setiap tindakan yang kita lakukan, semua tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Dan pada akhirnya kita akan menjadi pribadi yang disukai, Bapak Ibu Saudara, oleh Allah dan juga oleh manusia. Ya. Hiduplah jujur, jadilah orang yang setia, milikilah kasih dan kesetiaan. Maka engkau akan mendapatkan kasih dan penghargaan, bahkan engkau akan dipandang sebagai orang yang bijaksana, orang yang berakal budi di dalam hidupmu ketika engkau menjalani hidup dengan mempercayakan hidupmu sepenuhnya kepada Tuhan.
dan tidak bersandar kepada pengertian kita, tidak menjadi sombong dengan angku, daya menjalani hidup dengan kita berkata, oh karena kepintaranku, kehebatanku, saya mendapatkan segala sesuatu. Tidak. Kita tahu bahwa segala sesuatu yang kita dapatkan, itu semua adalah berkat dan kemurahan daripada Tuhan. Kiranya kasih setia Tuhan boleh menyertai hidup kita, dan kita tumbuhkan dalam hidup kita kehidupan yang jujur, kehidupan dalam kasih, hidup di dalam kesetiaan, maka engkau akan mendapatkan kasih dan juga penghargaan dalam pandangan Allah dan juga manusia. Tuhan Yesus memberkati kita Bapak Ibu Saudara. Semoga kita menjadi lebih bijaksana, dan Amsal ini membuat kita untuk mengoreksi diri kita. Hari ini kalau orang tidak suka dengan kita, orang menghindari kita, mungkin kita tidak menjadi pribadi yang jujur. Mungkin kita tidak memiliki hati yang tulus di dalam berteman atau di dalam kita membangun suatu relasi, dan mungkin kita tipe orang yang tidak setia. Ya, kita berkhianat, maka jujur, ya, kita akan dihindari oleh manusia. Nah, ini pesan Amsal bagi kita. Mari kita mengoreksi diri kita. Semoga kita menjadi bijaksana Bapak Ibu Saudara dalam menjalani kehidupan ini. Saya Pendeta Yusuf Panggo dari Maumere. Saya berbagi kebenaran firman Tuhan ini. Shalom.